Halo, nama saya Akbar. Saya dari komunitas 1001 Buku. Saya Antin, saya sebagai bendahara di Klub Blogger dan Buku. Nama aku Umaira. Nama aku Haris, Kita dari komunitas Bukis Indonesia. And now you are watching Archery Meets. Archery Meets. Biasanya dalam menjalankan komunitas, kendalanya di mana sih? Apa susah cari relawan atau peminat untuk membaca atau hal-hal lainnya? Oke, dari aku ya, kalau kendala di Kubu sih sebenarnya karena kita komunitasnya tidak spesifik hanya membahas buku. Jadi kita hanya membahas blog dan buku. Mungkin kendalanya membuat yang peminat buku ini aktif di grup WhatsApp kita, karena kita ada jadwal tertentu yang kita bagi untuk minat yang buku dan minat yang blog. Nah, itu kendalanya itu bagaimana kita meningkatkan yang buku-buku ini nggak hanya SR, karena dia suka baca jadi keseringan SR ya. Jadi untuk aktif itu sih kendalanya. Kita nguliknya membuat obrolan-obrolan ringan sehingga yang tadinya hanya diam jadi ikut-ikut nimpalin, oh iya bukunya seru, itu semuanya. Itu kendalanya sih itu aja. Apa ya? Kesulitan. Kalau Bukis Indonesia sih kayaknya kendalanya di mungkin manajemen pengurusnya, karena kita kayak siapa yang ada di situ, siapa yang ngerjain, benar-benar nggak terstruktur. Tapi ya kita juga bukan posisi yang ada job desk-nya tertentu gitu, jadi ya saling menyesuaikan waktu luang, saling menyesuaikan specialty juga. Terus sama kadang-kadang programnya juga nggak nentu, apalagi kayak corona gini, jadi kayak siapa aja yang bisa kerjain kerja. Susah cari relawan atau peminat enggak sih, cuman ya tadi balik lagi ke tadi, susah manage-nya karena pengurusnya juga waktu luangnya beda-beda. Balik lagi kayak ini ya, karena seperti kakak bilang tadi, kita masih jadi relawan untuk diri sendiri gitu. Yeah. Jadi nggak menstruktur ini secara kaku juga gitu kan. Kalau aku nambahin untuk masalah peminat, menurutku sih teman-teman yang viewers atau yang ngelihat IG kita, audience itu mereka punya minat baca. Nah, untuk mengencourage mereka untuk sharing bacaan mereka, pemikiran mereka hasil baca, untuk diskusi. Nah, itu yang masih perlu diusahain lagi gitu, karena biasanya kalau baca ya baca aja, tapi nggak semua orang habis baca pengen diskusi gitu. Ya, kendalanya sih ya termasuk relawan juga sih untuk saat ini. Teman-teman muda, kalau dibilang saya udah nggak muda lagi, teman-teman mahasiswa atau mahasiswa lah yang waktunya lebih banyak, susah sih untuk ngajak-ngajak teman-teman untuk relawan. Itu kayaknya udah nggak asik lagi gitu, daripada nge-game online atau nongkrong-nongkrong di coffee gitu. Terus pendanaan untuk pandemi ini banyak atau CSR atau donatur itu lebih fokus ke penanganan COVID ya, untuk ya kalau kasarnya bilang lebih mentingin perut dulu buat masyarakat yang kurang mampu gitu. Yeah. Jadi sekarang kendalanya memang kayak gitu sih. Untuk kepengurusan juga kita agak kurang ya, karena jarak juga, terus kesibukan masing-masing yang udah pada keluarga atau udah pada kerja, agak susah untuk ketemu atau meet up gitu. Kalau minat baca ya, 1001 Buku yakin sepenuhnya Indonesia tuh sebenarnya minat bacanya tinggi, tapi akses terhadap bahan bacaan berkualitas ya, bahan bacaan berkualitas. Kalau teman-teman bilang bahan bacaan banyak lah di WhatsApp keluarga juga banyak gitu, tapi itu berkualitas atau tidak gitu intinya. Makanya kita nyebarin buku yang menurut kita berkualitas. Kecil. Buku fiksi lebih diminati daripada non fiksi. Setuju atau tidak? Wah, kontroversial nih. Kenapa? Kalau aku sih sebenarnya enggak. Mereka punya pasarnya masing-masing gitu. Ini menjadi sebuah stigma karena image dari fiksi adalah hiburan, image dari non fiksi adalah bacaan berat. Nah, orang kalau milih di antara hiburan atau bacaan berat, kan jelas aja pasti hiburan gitu kan. Tapi sebenarnya
nggak bener juga sih, mereka punya pasarnya sendiri, mereka punya peminatnya sendiri, bahkan yang suka fiksi pun baca non fiksi dan kebalikannya gitu kalau menurutku. Kalau dari sudut pandang saya pribadi dan teman-teman komunitas 1001 buku mungkin ya, karena kita fokusnya ke anak, memang fiksi pasti lebih diminati oleh anak-anak. Ya, ya. Dan kita mendorong untuk itu, karena di sekolah kayaknya zaman sekolah saya juga udah ini kayak data terus bacanya kayak asik banget gitu loh. Iya. Makanya untuk mendorong minat baca adik-adik anak-anak itu ya kita kasih fiksi. Makanya kan sekarang juga kurikulum juga udah mulai tematik kan. Kayaknya sih lebih setuju karena orang Indonesia lebih suka berimajinasi ya kan daripada data. Saya sendiri juga lebih suka belajar dari pengalaman, maksudnya kalau baca dari fiksi itu kayaknya lebih nyampe di hati gitu, karena kita suka gitu. Kalau data kayaknya saya pribadi pusing gitu, maksudnya angka-angka terus Udah fakta, mikir fakta, duluan. fakta gitu kan. Tapi kalau udah dibawa sambil cerita, karena kita kan juga budaya lisannya kuat kan, Ya. jadi kayak mengakar sih di Indonesia tuh karena fiksi itu ya. Tapi pasti ada satu yang dicapai dari fiksi itu sih. Wajar sih kalau di Indonesia tuh banyak yang lebih suka fiksi karena budaya bertutur kita lebih kuat, kayak dongeng, wayang segala macam. Dongeng itu lebih disukai anak-anak karena penyampaiannya lebih ke imajinatif gitu. Jadi pesan yang disampaikan cerita dulu, jadi pesannya itu sambil ngalir gitu. Iya. Kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya kayak fiksi itu identik dengan hiburan, non fiksi itu kayak berat, sebenarnya nggak juga kan, ada fiksi Iya, fiksi benar-benar. Iya, fiksi ada. yang berat-berat tuh juga Banyak banget. Banyak. non fiksi yang ringan juga Banyak banyak. juga. juga ya. berat ya, lumayan. Benar-benar. Kan kategorinya fiksi tapi lumayan. Jadi ya kembali lagi ada pasarnya masing-masing, Ada pasarnya. iya, Masing. masing-masing. Tapi untuk anak-anak emang Iya, lebih pasti baik sih. didorong untuk fiksi dulu kayaknya. Biar nggak bosen ya. Ah. Yang penting nungguin minat bacanya dulu. Iya. Ya. Lanjut. Lanjut. Pernah nggak sih ada di titik nggak tahu lagi gimana cara publish komunitas buku untuk narikin peminat baca? Ya ya banget. usaha mah usaha terus, tapi sejauh ini sih alhamdulillah nggak kalau di titik nggak tahu lagi gimana, alhamdulillah nggak pernah sih. Mungkin karena yang namanya komunitas kita bareng-bareng, jadi ya ada aja ya, insight tuh selalu ada, jadi kita kayak saling menginspirasi satu sama lain. Kalau 1001 buku udah belasan tahun ya, dari 2002. keren. Jadi kalau pohon orang dewasa tuh udah banyak masalahnya. Saya juga sempat beberapa tahun lalu, kalau udah pohon tuh besar tuh kalau kena angin udah goyang-goyang Makin parah kan. iya. Saya juga sempat ada di titik itu, relawan gak ada, donatur gak ada, ini gimana ya. Tapi ya caranya sih tetap komunikasi dengan teman-teman lama, terus berjaring sama teman-teman komunitas yang lain, jadi dapat inspirasi lagi, ikut-ikut ngumpul-ngumpul sama sesama komunitas literasi, jadi ya ada semangat lagi, ada ini. Ternyata gue nggak sendiri gitu. 1001 buku tuh nggak sendiri, ada teman-teman yang lain bisa support. Ya, ya. Beberapa tahun lalu sih sempet, ya mungkin sekarang juga udah kayaknya gara-gara corona udah mati gaya ini. Iya benar. Benar-benar mati gaya ya. Mungkin semoga aja masih bisa bertahan Iya, amin lah. ke depannya gitu. Sebenarnya nggak tahu gimana lagi sih, enggak. Kebetulan di Kubu itu memang kita bikin ada satu namanya acara BOB, itu kita bikin trip berdasarkan buku atau blog. Jadi per 6 bulan itu kita akan mengambil satu buku dan kita akan menjelajah ke tempat-tempat itu. Misal kita terakhir itu Maret 2018 pernah ke Bandung untuk BOB buku Dilan, terus pernah ke Banten yang Makassar apa siapa? Max Havelaar. Iya itu pernah. Nah itu tuh salah satu kita untuk meningkatkan minat baca juga sebenarnya, karena kan orang kalau misalkan baca sejarah bosan. Jadi kita mengakalinya membaca bukunya dan ikut tripnya. Jadi kadang ketika orang daftar tripnya mereka akan penasaran bukunya. Nah itu salah satu trik Kubu sebenarnya untuk mengangkat minat baca. Jadi ketika
orang kan jalan-jalan seneng ya, Iya. gue mau tuh jalan-jalan gitu. Ketika dia daftar jalan-jalan dan tahu dia berdasarkan buku, banyak diantaranya dari mereka tuh yang membeli bukunya dulu. Jadi ketika trip mereka sudah baca dan membawa bukunya. Jadi pas di sana, oh ini nih yang di buku gitu. Visualnya. Iya, itu visualnya. Jadi itu sih sebenarnya salah satu trik yang dipakai Kubu untuk menggali minat. Terus di Kubu itu karena kita ada grup WhatsApp-nya, setiap hari Selasa itu kita ada kayak quality time yang akan membahas tentang buku. Jadi itu kita ada review buku, ada misalkan trip atau tips atau trik agar konsisten baca atau minat baca. Itu salah satu juga itu yang menarik untuk meningkatkan minat baca. Sama satu lagi kita ada yang namanya list buku bacaan. Jadi orang yang membaca buku di minggu itu akan ngelis di grup WhatsApp. Ketika misalkan si A ngelihat si B ngelis tentang buku apa, dia akan tertarik, ini bukunya tentang apa sih Kak? Terus dari situ muncul diskusi. Jadi orang yang tadinya nggak tahu buku itu jadi tahu dan baca. Bahkan saya tuh sempat kaget karena orang ini di grup diam, nggak ngasih suara. Tapi suatu waktu dia japri saya, bilang gini, Kak buku ini bagus banget ya, saya sampai nangis. Dari situ saya jadi kayak, oh ternyata kita mau jadi grup itu ternyata ada manfaatnya ya untuk orang lain. Itu sebenarnya salah satu yang kita upayakan untuk menarik minat baca. Oke. Ada tidak sih acara untuk mempertemukan komunitas buku yang satu dengan yang lainnya? Setahuku kita ketemu Bukis, aku ketemu Kumala itu di SMSG ya. Semua murid, semua guru kadang. Tapi kalau 1001 buku punya acara besar sih, tapi belum terlaksana lagi. Biasanya 2 tahun sekali ada Olimpiade Taman Baca Anak. Jadi kita ngundang taman baca dulu Jabodetabek, terakhir itu sebagian besar anggota kita undang ke Jakarta untuk workshop. Terus anak-anaknya diajak juga ikut lomba yang bertema literasi sih. Itu sih. Tapi untuk ketemu Jakarta kayaknya yang memfasilitasi cuman SMSG aja ya kayaknya, setahuku gitu, yang 1001 buku ikutin. Tapi kalau ketemu sama penggiat literasi mah sering sih ketemu di acara-acara yang lain gitu. Kalau misalkan pada tahu Indonesian pembaca Goodreads, Indonesia yang itu dibikin yang Goodreads. yang dibikin Goodreads Goodreads setiap Indonesia. tahun. Oh, Iya, baca itu seru. Iya, Baca itu seru. Iya, Iya, iya. enggak, tapi ada Festival yang pembaca. festival pembaca Indonesia Itu ya. tiap tahun. Hmm, Itu iya, setiap iya. tahun ada, dan itu tuh banyak banget komunitas-komunitas buku yang turut serta. Itu kemungkinan besar untuk kolaps tuh banyak banget. Cuman sebenarnya Kubu sendiri kan memang niatnya akhir tahun ini tuh pengen bikin festival literasi dan ngajak beberapa komunitas. Cuman karena kondisi sekarang yang memang nggak nentu ini, ya semua acara ya terpending dulu gitu. Tapi kalau untuk kesempatan untuk ketemu itu pasti banyak banget. Dunia literasi sih menurut aku nggak sempit ya, pasti kalau ketemu tuh ya dia lagi sebenarnya gitu. Biar artinya sempit. Sampai bosan ya, Dia lagi. Itu aja sih. Sebenarnya kalau bicara wadah yang bener-bener tadi kan kayak kelompok atau komunitas yang masih perkelompokan gitu ya. Kalau ngomong wadah sebenarnya aku pernah ngomong sama dinas apa ya itu namanya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Oh, Dispusif ya? Dispusif Nah, aku juga hadir, Jakarta. aku juga Ya, hadir, ya. kata petugasnya waktu itu bilang dia sebenarnya mau ngumpulin itu, cuman bingung nih siapa aja komunitas perbukuan atau literasi yang ada di Jakarta, gimana cara approach-nya gitu. Jadi mereka sebenarnya lebih mengajak komunitas untuk ngajak Dispusif untuk kerjasama Iya. gitu. Jadi sebenarnya Dispusif pengen kerjasama dengan banyak komunitas, tapi bingung nih gimana caranya atau bentuk acaranya. Kadang ide mereka mentok gitu kan. Sebenarnya kalau bicara wadah ada, tapi sampai saat ini kayaknya belum terlaksana gitu ya, belum Iya, ada sih belum wujudnya. yang- iya, Wujudnya iya. belum ada sih. Yang benar-benar Yang benar-benar formal belum ada. Tapi Iya. kalau teman-teman ngumpul nongkrong Iya. bareng Atau kayak sering. kolaborasi Iya. kolaborasi. Iya. Yuk next. Next, aku lagi ya. Iya. Oke. Komentar mengenai pandangan masyarakat tentang buku. Kalau komentar masyarakat ini
Tentang buku sebenarnya tergantung lingkungannya sih ya kalau aku lihat. Jadi pandangan masyarakat tentang buku ya kalau misalkan memang di keluarganya atau lingkungannya dia suka buku ya memang dia akan terbuka tentang bacaan. Tapi untuk masyarakat yang memang dia mohon maaf mungkin untuk makan aja susah, jangankan dia mengenal buku gitu ya kan. Jadi menurut aku sih kalau untuk pandangan masyarakat balik lagi ke lingkungan mereka sehari-hari bagaimana gitu. Kalau misalkan mereka di lingkupnya yang memang suka baca ya mereka akan mengikuti, begitu juga sebaliknya. Ya sebenarnya kalau bicara pandangan beragam banget Iya, emang. beragam banget. Nggak ada satu pandangan yang mayor atau yang utama gitu ya. Karena kemarin ada teman yang cerita dia orang kantoran, dia perempuan suka baca buku, terus teman-teman kantornya pas tahu dia suka baca buku diprotes gitu, kamu loh udah dewasa kok bacaannya fiksi gitu. Nah, sering Masih banget. kayak Iya, gitu masih komentarnya. kayak gitu. Tapi ada juga teman-teman yang berada di lingkungan yang sama-sama suka baca, ya mereka suportif gitu. Iya, benar sih. Tergantung Tanggapannya tergantung lingkungan sih, bener. Kalau dari 1001 buku memang balik lagi itu akses. Iya, Balik ya, lagi akses. akses. Mereka bisa mengaksesnya atau tidak. Iya. Atau jadi kalau banyak pertanyaan ke 1001 buku, anak gue mau suka baca dong gitu. Tapi orang tuanya yang main gadget terus ya gimana Iya, gitu. tidak mencontohkan. Nggak memberikan akses ataupun ya udah kalau anaknya mau suka baca, lu punya motor, punya uang ya ajak ke perpusnas, ke perpusda kan. Kalau untuk kota besar kan banyak. Nah, makanya kita support taman baca itu ya utamanya akses. Karena kalau nggak ada akses ya cuma gitu. Jadi ya bener sih kalau di lingkungan ya kalau mau anaknya suka baca, apa anggota keluarganya mau suka baca ya sediain. Iya. Ya punya rak buku kecil di rumah. Jadi kalau anak kecil tuh lihat buku ada di rak, dia bakalan penasaran kan. Ini apa sih gitu, orang tua gua lagi ngapain sih gitu kan. Kok kertas dibolak-balik gitu, pasti dia bakalan bertanya dan pasti bakal mencoba itu gitu. Iya. Intinya mulai di keluarga dulu ya. Iya, dari Orang tuanya keluarga sih. mencontohkan dulu gitu. Iya sih. Membuka akses sih. Dan itu PR kita PR. semua gitu. Kerja kita bareng seharusnya. Masih kalah sama gadget saya. Sebenarnya nggak kalah-kalah banget sih kalau sebenarnya di rumah 1001 buku juga banyak sih ya anak-anak yang kalau ekonominya menengah ke bawah, anak-anak usia SD itu nggak bakalan punya gadget. Jadi ya mereka tetap main, tetap baca buku. Nah tergantung orang tuanya nih, balik lagi. Support Kalau apa mereka mau ngedorong anaknya suka baca atau minimal membaca buku ya didorong untuk yang ada taman baca. Atau di Jakarta tuh udah gubernur udah, pemerintah Jakarta udah Ya, asik banget gitu, setiap taman ada pojok bacanya, ada ya berbagai macam lah cara untuk mendekatkan buku gitu. Ya tergantung, balik lagi tergantung keluarga, kalau mau didekatin ya dekat.